Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irwan Puadi dari BKU Akuntansi, program, program studi Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Palembang, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sohel SE MSI. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang metodologi ekonomi Islam. Adapun pembahasan kali ini akan membahas mengenai yang pertama, filosofi ilmu pengetahuan. Yang kedua, definisi konsep metodologi. Yang ketiga, ruang lingkup metodologi ekonomi Islam. Dalam metodologi ekonomi Islam, ada beberapa hal memainkan peranan dalam konsep filosofi ilmu pengetahuan. Yang pertama, manusia. Manusia adalah makhluk istimewa yang diciptakan oleh Allah karena manusia diciptakan untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu pada hakikatnya adalah apa yang dipelajari, bagaimana mempelajari, dan apa nilai guna dari ilmu tersebut. Yang ketiga, pengetahuan merupakan suatu proses penginderaan terhadap suatu objek tertentu yang tidak sistematis, objektif, dan tidak universal, karena tidak memerlukan pembuktian dan pengujian yang ketat. Yang keempat, filsafat, suatu bidang yang memiliki lingkup kajian tentang hakikat ilmu pengetahuan dan pandangan kefilsafatan. Dan yang kelima, general philosophy of science adalah ilmu filsafat yang bersifat umum. Yang keenam, filsafat bersifat khusus, di mana menyelidiki berbagai cabang ilmu seperti biologi, filsafat psikologi, filsafat ekonomi, dan filsafat ekonomi Islam, dan lain-lainnya. Adapun klasifikasi filosofi pengetahuan dapat diklasifikasi menjadi empat. Yang pertama, filsafat ilmu pengetahuan disiplin ilmu terdiri dari ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga ilmu pengetahuan, yang kedua filsafat ilmu pengetahuan sebagai landasan filosofi sebagai ilmu pengetahuan terdiri dari tiga. Yang pertama, kerangka teori, yang kedua paradigma ilmiah, yang ketiga asumsi dasar. Selanjutnya, filosofi perbedaan antara anatomi ilmu pengetahuan dalam Islam dan konvensional terdiri dari dua. Yang pertama, privileged knowledge. Yang kedua, accurate knowledge. Yang keempat, selanjutnya, filosofi ilmu pengetahuan dalam peranan ekonomi Islam. Baiklah, selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, filsafat ilmu ekonomi. Yang pertama, filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat, sehingga filsafat disebut juga sebagai dari disiplin ilmu. Jika dilihat dari sisi disiplin ilmu, filsafat merupakan ilmu teoritis yang menjelaskan apa, bagaimana, dan untuk apa ilmu pengetahuan itu. Filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu dapat diklasifikasikan menjadi tiga, akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, aspek ontologi ekonomi Islam. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang artinya keberadaan dan logos berarti ilmu pengetahuan. Sehingga ontologi dapat diartikan sebagai pemikiran yang mengenai yang ada dan keberadaannya. Dari prinsip ini, ontologi dapat diartikan secara umum sebagai tahapan pertama dalam penyusunan teori yang merangkul gagasan aktualitas, pemberian, dan sebuah proses. Ontologi dalam agama Islam dapat didefinisikan sebagai sifat dasar dari keesaan Tuhan yang menghasilkan sebuah konsep yang disebut dengan konsep keesaan, di mana konsep keesaan ini dapat didefinisikan secara umum sebagai sifat mutlak dan kelengkapan dari penciptanya, baik berupa pengetahuan, kemauan, serta kekuasaan yang tidak terpisah. Hal tersebut berasal dari kekuasaan Tuhan semata. Konsep keesaan ini kemudian disebut dengan tauhid. Dalam konsep ekonomi Islam, ontologi merupakan suatu pendekatan yang menjadi acuan untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi Islam. Dalam ilmu ontologi ekonomi Islam,
membahas dua disiplin umum. Yang pertama ekonomi murni dan yang kedua muamalat. Sedangkan dalam kaitannya dengan ekonomi Islam, dijelaskan pula bahwa peran ilmu ontologi merupakan pemahaman mengenai adanya realitas ekonomi serta fondasi konsep ekonomi Islam yang menghasilkan sebuah perspektif baru bagi ilmu ekonomi itu sendiri. Tetapi dalam penerapan ontologi, terdapat masalah yang muncul, yaitu bagaimana memadukan antara pemikiran ilmu ekonomi sekuler dan pemikiran yang terdapat dalam muamalat secara ilmu fikih. Hal ini akan menjadi persoalan karena muamalat bersumber dari Al-Quran dan hadis, artinya transaksi ekonomi akan benar atau salah jika terdapat dalam larangan dan wahyu. Sementara itu, ilmu ekonomi akan mengacu kepada teori-teori serta fenomena yang terjadi. Berdasarkan pilihan sumber pengetahuan dan teori yang digunakan tersebut, maka akan sulit memadukan antara ekonomi dengan fikih muamalah. Yang kedua, pembahasan selanjutnya adalah filsafat ilmu sebagai analogi Islam, bahwa epistemologi berasal dari Yunani yaitu epistem dan logos. Epistem adalah pengetahuan dan sedangkan logos adalah teori atau uraian atau alasan. Secara umum, epistemologi adalah sebagai cara manusia untuk mencari kebenaran dalam pengetahuan yang dapat diverifikasi dan disusun secara sistematis. Sedangkan fungsi epistemologi dalam ekonomi Islam adalah untuk melihat prinsip dasar, ciri-ciri, dan kerja ilmu ekonomi Islam tersebut. Ini berarti suatu yang dianggap sebagai ilmu pengetahuan perlu diuji kebenarannya, baik secara prosedural maupun antara ilmu pengetahuan itu sendiri, yang saling berkaitan, berhubungan, serta berkesinambungan satu dengan lainnya. Di dalam kaitannya dengan ekonomi Islam, epistemologi akan memberikan justifikasi ilmiah dari konsep-konsep yang ada dalam ekonomi Islam itu sendiri. Jika ontologi memberikan sebuah gambar utuh dari bangunan ekonomi Islam, maka epistemologi berfungsi untuk mengisi bangunan ekonomi Islam itu sendiri. Dalam epistemologi ekonomi Islam, diperlukan ijtihad dengan menggunakan akal. Ijtihad itu sendiri dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga disebut dengan ijtima. Ijtima itu sendiri dianggap sebagai memiliki pemikiran kebenaran dari ijtihad yang paling tinggi. Hadirnya epistemologi ekonomi Islam membuat suatu studi tentang ekonomi Islam dan sistem berbagai disiplin ilmu saling berinteraksi. Salah satu contoh kasus dari ekonomi Islam dalam bentuk epistemologi adalah kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah menyatakan asal dari segala sesuatu yang boleh kecuali terdapat sebuah dalil yang mengharamkan. Maka dapat diartikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi pada dasarnya diperbolehkan jika tidak terdapat nas atau dalil yang mengharamkan. Yang ketiga, aspek aksiologi ekonomi Islam. Dalam aspek aksiologi terdapat tiga fundamental, yaitu yang pertama, al-haq, artinya ilmu yang kuat berdasarkan kebenaran yang lurus, seimbang, dan adil. Yang kedua, al-sobar, yang artinya memegang atau sesuatu yang sabar. Yang ketiga, al-marhamah, yang artinya kelembutan. Contoh sederhana dari kajian aksiologi dalam ekonomi Islam adalah bagaimana ukuran kesejahteraan dalam ekonomi Islam itu dibangun, apa indikatornya, dan bagaimana cara mencapai dan mengukurnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam aspek aksiologi, ekonomi Islam memiliki tujuan terhadap setiap kegiatan manusia didasarkan kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi, maka peran khusus aksiologi dalam kegiatan ekonomi Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam. Kedua, filsafat ilmu sebagai landasan filosofi bagi ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu sebagai landasan filosofi bagi perkembangan ilmu pengetahuan memiliki fungsi untuk memberikan kerangka, untuk memberikan arah, serta untuk menentukan corak dari keilmuan yang dihasilkan. Adapun landasan dari filosofi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian. Yang pertama, satu, kerangka teori. Teori merupakan suatu penemuan yang dihasilkan oleh ilmuwan yang melakukan penelitian ilmiah terhadap masalah tertentu dalam lingkup bidang ilmu tertentu. Sebagai dasar pengembangan ilmu, tidak ada satupun ilmuwan menolak keberadaan sebuah teori. Artinya,
tidak akan disebut ilmu jika tidak dilandasi oleh teori tertentu. Yang kedua, paradigma ilmiah. Paradigma ilmiah berasal dari teori tertentu yang telah mengalami ekskalasi yang ditandai dengan perluasan objek dan perspektif yang lebih baru. Yang ketiga, asumsi dasar. Asumsi dasar merupakan seperangkat keyakinan, prinsip-prinsip prinsip-prinsip hidup, baik spirit, bahkan keimanan, serta keagamaan dari seorang ilmuwan yang dapat mempengaruhi perilaku ataupun aktivitas ilmiah yang sedang dijalankan. Sehingga, asumsi dasar merupakan basis teologis metafisis dari ilmu pengetahuan yang memungkinkan sains berbasis agama bisa menjadi lebih ilmiah. Yang ketiga, perbedaan anatomi ilmu pengetahuan dalam Islam dan konvensional. Untuk menjadi sebuah ilmu pengetahuan, ekonomi konvensional harus melalui proses-proses yang disebut dengan sebagai empirical evidence process, di mana dalam mempelajari ilmu pengetahuan harus ada metode, harus ada riset untuk menunjukkan bahwa sebuah pengetahuan itu ada dan diuji validitasnya. Berdasarkan dengan ekonomi konvensional, ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki anatomi yang berbeda dari ekonomi konvensional. Ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya berasal dari akal, panca indera, ataupun pengalaman kehidupan. Ilmu pengetahuan dalam Islam berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, privilege knowledge merupakan ilmu yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an dan juga hadis dan menjadi landasan utama dan sumber inspirasi utama dari accurate knowledge. Sedangkan accurate knowledge merupakan ilmu yang diperoleh dari hasil usaha manusia dalam menggali dan mengoptimalkan akal pikiran dalam memahami sesuatu seperti fatwa kontemporer serta ilmu-ilmu modern yang ada pada saat ini. Accurate knowledge menjadi fundamental ketika kita berbicara tentang sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Proses pemahaman, interpretasi, dan analisis ayat menjadi sebuah ilmu yang dapat dirasakan manfaatnya. Yang keempat, filosofi ilmu dan peranannya dalam ekonomi Islam. Ilmu ekonomi pada dasarnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Dengan definisi ini, maka ilmu ekonomi dapat dicakup oleh agama. Sebab ilmu ekonomi merupakan salah satu bentuk perilaku kehidupan manusia. Sedangkan Islamisasi pada ilmu ekonomi merupakan bagian dari Islamisasi ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk ekonomi konvensional merupakan sebagai salah satu cabang ilmu yang modern, tidak bebas nilai, dan juga tidak bebas dari ideologi. Fondasi dari ekonomi konvensional secara tidak langsung terbentuk dari budaya Barat yang kental terhadap sekularisme. Hal ini tidak sejalan dengan worldview Islam. Proses Islamisasi ilmu ekonomi secara sederhana merupakan proses penyusunan kembali ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan nilai dan warisan Islam. Bidang ekonomi merupakan suatu prioritas utama karena adanya keterbelakangan negara-negara Muslim yang terjadi di bidang ekonomi. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah pemahaman tentang definisi dan konsep metodologi. Metodologi ilmu dapat didefinisikan sebagai kajian tentang prinsip-prinsip yang menentukan manusia di setiap ilmu pengetahuan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak proporsi atau pernyataan tertentu sebagai bagian dari sistematika ilmu pengetahuan secara umum atau disiplin ilmu yang ditekuninya. Selanjutnya, ruang lingkup metodologi ilmu ekonomi Islam. Ruang lingkup metodologi ilmu ekonomi Islam meliputi cara pandang manusia terhadap kehidupan di dunia sebagai sumber rujukan, objek yang dianalisis, metode yang digunakan, serta prosedur yang menggambarkan terhadap dalam proses membangun konsep ekonomi Islam itu sendiri. Adapun dua unsur metodologi yang dapat diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama terkait dengan kriteria-kriteria yang diperlukan dalam justifikasi teori. Yang kedua,
berhubungan bagaimana metode dan apa saja teknis prosedural yang diperlukan dalam membangun konsep pengetahuan. Dua unsur metodologi tersebut dapat diturunkan menjadi sebuah ruang lingkup yang menjelaskan tentang proses yang dilakukan dalam metode ekonomi Islam. Metode tersebut meliputi yang pertama, cara pandang manusia terhadap kehidupan dunia. Pandangan dunia atau pandang hidup atau worldview di bidang ilmu pengetahuan berfungsi sebagai media kognitif yang menjelaskan posisi ontologis, aturan metodologis, kerangka nilai, dan sebagainya. Sedangkan merujukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk memperkuat dan menyimpulkan suatu informasi dengan tegas. Dalam hal ini, terkait dengan bagaimana dan dari mana objek dalam studi ekonomi Islam diperoleh. Yang ketiga, objek. Objek merupakan inti pembahasan dalam ekonomi Islam, di mana pembahasannya mencakup kriteria kelayakan. Yang keempat, metode. Metode terbagi dua, yaitu bersifat pola pikir dan bersifat teknis. Pada metode pola pikir, meliputi cara penalaran yang menggunakan basis dedukatif atau basis induktif. Sedangkan metode teknis yang dalam metodologi ekonomi Islam terbagi menjadi dua, yaitu metode menggunakan pendekatan Islamisasi dan metode menggunakan basis legal fikih. Yang kelima, prosedur. Prosedur tidak hanya meliputi bagaimana keempat unsur awal dibangun, tapi juga pada tahap teknis yang akan dilakukan. Pada tahap teknis, menjelaskan bagaimana memaparkan langkah-langkah yang lebih terperinci serta persyaratan yang diperlukan dalam melakukan tahapan tersebut. Selain itu, dalam prosedur juga memberikan berbagai alternatif penjelasan yang terjadi dalam konsep yang dibangun. Misalnya, bagaimana validitas sebuah konsep dapat diterima dan apa yang harus dilakukan jika ditolak. Bagaimana jika sebuah hasil kajian berlawanan dengan hipotesis yang dirancang, serta bagaimana penjelasan sebuah konsep tetap diterima dalam ekonomi Islam walaupun data menunjukkan hal yang berbeda. Dari pernyataan tersebut, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan tugas pokok dari metodologi ekonomi Islam dalam membentuk teori ekonomi Islam yang pertama, menghasilkan teori ekonomi yang bisa menghubungkan kondisi idealis dan realistis. Yang kedua, menghasilkan teori ekonomi yang mampu menjelaskan realitas dan hubungan secara menyeluruh. Dan yang ketiga, menghasilkan teori ekonomi yang dapat merealisasikan dengan tujuan. Baiklah, demikian presentasi dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.